Ex-Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali dijatuhi hukuman tambahan selama 15 tahun penjara. Vonis yang diumumkan oleh Pengadilan Tinggi pada Jumat 26 Desember 2025 itu buntut skandal korupsi dana investasi negara 1MDB atau One Malaysia Development Berhad yang menjerat ex-PM tersebut. Vonis terbaru akan mulai dijalani Najib setelah hukuman 12 tahun penjara dalam putusan sebelumnya selesai yang saat ini masih menginjak tahun ke-6. Pengadilan Malaysia memperberat hukuman Najib karena keterlibatannya yang mendalam. Pengadilan menyatakan Najib bersalah atas 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Total dana lebih dari 700 juta dolar AS atau setara 11,7 triliun rupiah dilaporkan telah mengalir ke rekening pribadinya. Hakim Colin Lawrence Sequeirah pun menjatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk setiap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 5 tahun penjara untuk dakwaan pencucian uang. Namun karena hukuman dijalankan bersamaan, maka total masa tahanan baru Najib adalah 15 tahun tambahan. Selain hukuman penjara, pria berusia 72 tahun itu juga dikenakan denda fantastis sebesar 11,4 miliar ringgit atau setara 47,15 triliun rupiah dan penyitaan aset senilai 2,08 miliar ringgit atau setara 8,6 triliun rupiah. Jika denda itu tidak dibayarkan, maka Najib berpotensi menerima perpanjangan masa hukuman penjara. Pengacara Najib, Muhammad Syafi Abdullah, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding. Menurutnya, hakim telah melakukan banyak kesalahan dalam menangani proses penyelidikan. Saat ditemui usai persidangan, Syafi Abdullah mengaku akan mengajukan permohonan banding pada Senin 29 Desember. While we are disappointed, we are more agitated, not in a bad way, but agitated to do better in the appeal, because by Monday, we will file the appeal. Because we think, with the greatest of respect to the judge, we think that he has made so many blunders in this judgment. I call it blunders because I think that's what it is. Sebelumnya, pengacara Syafi Abdullah telah mengajukan permohonan agar Najib menjadi tahanan rumah. Sebab mantan Raja Malaysia memberikan izin kepada ex-PM itu untuk menjalani sisa hukuman di rumah. Namun permohonan itu ditolak oleh Hakim Elis Lok Ye Ching karena adendum kerajaan dinilai bukan perintah yang sah. Najib Razak dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020 dalam sidang pertama. Kasus pertama berkaitan dengan dana yang disalahgunakan dari bekas anak perusahaan 1MDB bernama SRC International. Masa hukuman sempat dipersingkat setengahnya oleh Dewan Pengampunan, namun ia kembali dihadapkan oleh vonis lain dalam persidangan terpisah. Jaksa penuntut mengatakan, ex-PM itu menyalahgunakan posisinya sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Ketua Dewan Penasihat Dana Investasi Negara.